dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari Gerakan Kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah
Ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Mari kita muji nama Tuhan bersama-sama. Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
bersuka di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kami mau menari buatmu Tuhan. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan mengalir di dalam Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita boleh sampai di hari Minggu. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Untuk sepanjang minggu ini kami boleh sampai di hari Minggu kembali. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tidak mengerti Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami rela Tuhan untuk ikut rencana-Mu. Ajar kami untuk taat selalu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
1000 tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, Ajar kami Tuhan semua untuk memahami setiap rencana-Mu. Mungkin gak enak, mungkin kita gak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Mungkin kami berjalan seperti orang buta yang tidak tahu apa di depan kami. Tapi kami percaya Tuhan, jalan-Mu selalu ada di bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun dalam kegelapan selalu ada terang-Mu yang menemani kami. Kami tidak takut lagi Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Kami mau menjadi hamba sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai hidup kami sepenuhnya hanya bagi kemuliaan Nama-Mu. Bagimu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. mari sembah Dia semua yang di rumah. Kita kalabashi, anda kalabashi, kalabashi.
nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Kami mau hanya hidup bagi Engkau Tuhan. Biar hanya diri-Mu yang dimuliakan. Biar hanya diri-Mu yang menjadi prioritas di hidup kami Tuhan. Kami berikan hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. semuanya bagimu di dalam hidupku, Di setiap waktu. setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Angkat tangan kita semua. Kita berikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu di hidup kami Tuhan. Have your way in me. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur yang boleh menerima firman-Mu. Biar firman disampaikan juga boleh menjadi rema dalam hidup kami dan buahnya boleh memberkati orang banyak di kehidupan kami. Nyatakanlah selalu kuasa-Mu bersama dengan kami Tuhan, sertai kami di setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu pertama bulan Februari 2022.
Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan kedua lagi. Dan biarlah pagi hari ini kita minta tuntunan Roh Kudus. Apa yang menjadi terus tuntunan Tuhan di era pandemi COVID yang masih menjadi wabah. Ya, udah turun, udah stabil, udah rendah, naik dikit, naik. Sekarang udah belasan ribu lagi. Mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan tetap taruh dalam hati saya untuk bicara tentang healing yang kedua. Waktu minggu lalu kita bicara tentang healing yang pertama dengan 7 langkah untuk kesembuhan ilahinya. Mari, tapi terlebih dahulu kita merendahkan diri kita minta urapan dari Roh Kudus. Mari tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi, untuk hari yang baru, untuk minggu yang pertama di bulan Februari 2022. Tidak terasa Tuhan Yesus, kami sudah memasuki lagi bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, mengurapi kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin urapi kami. Sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dan biar seluruh kebenaran firman-Mu menuntun, mengurapi, memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Biar menjadi buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali tentang dari 7 langkah untuk kesembuhan ilahi minggu lalu. Yang pertama, ya ini kita bicara tentang kesembuhan ilahi. Kalau ada orang sakit, akar masalahnya apa? Ingat, akar masalahnya. Ya, mungkin ada kesalahan dari kita, kesalahan dari orang tua kita, kesalahan mungkin juga kita tidak menjaga sucinya Tuhan. Kemudian yang kedua, kita bertobat. Kita minta dibasuh sama darah Tuhan Yesus. Bertobat. Karena tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Tanpa penumpahan darah tidak ada kesembuhan. Tanpa bilur-bilur Tuhan Yesus tidak ada kesembuhan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, minta karunia iman itu. Ya, sebab iman itu ya, yang dari Tuhan yang menjadi dasar untuk kesembuhan juga. Nah, baru yang keempat, bersehati. Karena 2-3 orang berkumpul, aku hadir, aku mendengar, aku mengabulkan. Ya. Dan yang kelima, bertekun dalam doanya terus dengan ucapan syukur. Ya, jangan cuma berdoa tapi bersungut-sungut, tapi bertekun dalam doa dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Yang keenam, pakai herbal yang Tuhan kasih. Saya ingatkan begini, sekarang kan mulai lagi nih gejala-gejala sepertinya sebetulnya flu, tapi masih masuk ke COVID-19 dengan Omikronnya. Sebetulnya saudara pakai herbal, pakai minyak kayu putih, ya saya selalu bawa itu, ditaruh di tisu aja begini, keteskan berapa, 4-5 ketes, dihirup selama 10-15 menit. Ya, selama baru dalam 1 hari, 2 hari sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, itu herbal. Atau di sini rasanya aduh nggak enak nih tenggorokannya. Kumur pakai air garam yang panas. Ya, 20-30 detik buang. Kumur lagi, buang lagi. 3 kali aja. Ntar malam ulangin lagi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Makanya garam itu kan dari Tuhan. Kita harus juga dikatakan menjadi garam dunia. Ya, makanya garam kita juga harus diasinkan. Dengan apa? Dengan api loh. Bicara tentang baptisan api. Baru yang ketujuh, bernasar. Kalau ini udah biasanya ujung-ujungnya nih. Kalau orang udah mau meninggal, udah napasnya tinggal 1, 2, Senin, Kamis. Sudahlah, nego aja sama Tuhan. Terakhir, kalau masih bisa dipertimbangkan Tuhan, saya sudah tadi minta ampun, saya minta dibasuh darah Tuhan, saya tetap berdoa, mengucap syukur, saya minta karunia iman, kemudian sudah pakai herbal, sudah pakai obat, tapi juga masih sakit. Saudara, yang langkah terakhir 7 ya, bernasar.
Kalau nasarnya diterima, Tuhan kalau saya sembuh, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Tapi kalau belum, kalau nggak diterima juga ya berarti sudah selesai. Makanya gunakan waktu yang ada ini, yang masih tersisa. Tinggal sedikit waktu lagi. Seringkali kita masih terus saja fokusnya sama dunia, sama diri kita. Ya, ini yang penting. Jadi mari saya mengajak kita saat ini masuk kepada healing yang kedua. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat dalam Amsal 17 ayat 22. Ini hanya satu ayat kali ini. Ayat dasarnya maksud saya. Amsal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, saya ulangi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ingat lagunya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur harusnya begitu. Kadang-kadang nyanyian itu hanya obat. Yang manjur beda nih, obat yang manjur yang gimana? Yang mujarab. Kalau saudara tadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah selesai, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kalau hati kita senantiasa ada gembira, ada sukacita, maka itu menjadi imun kita sebetulnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi obat apapun yang paling manjur. Obat yang paling manjur tuh katanya bisa jutaan tuh. Ya, nah ini sumbernya dari hati kok. Ya, hati yang gembira. Jaga hati kita, itu kuncinya. Kalau nggak bisa jaga hati, terpancar ke matian, lawan kata dari kehidupan. Ya, jadi harus bisa jaga hati. Minta sama Tuhan. Ingatkan saya Tuhan. Jaga hati gimana caranya? Gimana? Kalau ada kesalahan, cepat lagi kembali lagi bertobat. Apa? Minta disunat hatinya. Sunat hati. Hati yang keras, hati yang iri, hati yang sombong. Sunat Tuhan, sunat. Ya, dengan bertobat. Koma, ya, ayat 22 bagian B-nya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ada dua di sini dalam healing dua ini. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa itu hati yang gembira? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Pertama, soal kebenaran, bukan soal bicara tentang makanan dan minuman. Akhir zaman ini orang bicara tentang makan minum, pada sakit semuanya. Pikirannya selalu makan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Eat to live or live to eat. Yuk, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Coba pikir. Ya, tanya sama Roh Kudus. Hidup untuk makan? Kalau hidup untuk makan, berarti nggak bedanya sama sapi. Nggak bedanya tuh sama kambing. Makan terus setelah gemuk dipotong. Ya. Seharusnya makan itu untuk hidup. Ya, bukan hidup untuk makan. Kalau orang akhir zaman ini hidup untuk makan di sono, makan di mana. Orang masih susah hari ini mau makan apa, bingung. Karena nggak ada makanan, nggak ada uang yang untuk buat beli makanan. Kemudian kalau dia udah menengah, hari ini kita makan apa? Ya, hari ini kita makan apa? Bisa pilih makan sayur asem lah, apalah. Oh, naik lagi grade-nya. Hari ini makan di mana? Wow, udah bisa makan di restoran. Di mana ya kita makan? Nah, biasanya yang lebih lagi, yang udah makin diberkati tanda kutip secara finansial, hari ini makan siapa? Yang dimakan udah manusia. Artinya perusahaan-perusahaan siapa nih saya caplok.
Ya, itu manusia secara duniawi. Jadi karena dia hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kalau orang yang makan untuk hidup, berarti dia berguna. Energi yang didapatkan dari makanan itu, ya, itu bicara tentang untuk menghasilkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus ini yang paling penting. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Makanya kan jenis yang seperti ini tidak dapat dikalahkan kecuali dengan doa dan puasa. Kalau orang yang udah pada mulai gemuk badannya, ayo doa puasa lah. Jangan tambah lama tambah gemuk, akhirnya susah jalan aja, males. Mau ngapa-ngapain males. Makin lama makin gendut, makin gemuk. Maaf ya. Terus kemudian sudah dekat. Dekat apa? Ya karena pasti kalau penimbunan lemak segala macam, nggak pernah mau olahraga, nggak pernah mau bergerak dengan sakit pasti. Akarnya apa? Aduh, sakit kepala. Sakit kepala kenapa? Kebanyakan main HP, kebanyakan nonton. Ya, nggak mau olahraga. Makannya yang manis-manis terus, yang enak-enak terus. Kalau giliran suruh makan sayur aja nggak mau makan sayuran. Ya, padahal kalau secara kebenaran firman Tuhan, ya kan udah dibuka tuh mengenai herbal itu di Wahyu 22. Ya, Tuhan Yesus pun dalam konteks kalau bicara tentang makanan yang untuk kesehatan, itu dia makannya pasti ikan panggang, kemudian dia makan buah, sayuran. Itu yang membuat sehat. Jangan apa aja dimakan. B2, B3, B4, B5, tronton juga dimakan. Ya, semua makan semua. Yang penting halal semua, terima dengan ucapan syukur. Jangan karena makanan kamu membuat orang lain tersandung. Itu kebenaran, itu damai sejahtera, itu sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saudara akan terus berlimpah pengurapan Tuhan. Itu yang menjadi dasarnya. Sehingga kita punya hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Hidup itu untuk berbuah bagi kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Ya, hidup berbuah bagi kerajaan sorga. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Yang seharusnya kita pikirkan ya seperti itu. Yang kita harus lakukan ya seperti itu untuk amanat agungnya Tuhan Yesus. Tiap hari, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, baik beraktivitas, baik kita bersekolah, baik kita berbisnis, bekerja, ya, tetap gak kita memegang kebenaran firman Tuhan? Tetap gak? Kalau ada pegang kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus, ada pengurapan dari Roh Kudus. Itu healing yang kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Periksa hatimu. Lihat hatimu. Bisa jaga hati, ada kehidupan. Gak bisa jaga hati, gak bertobat, kematian. Lawan dari kata kehidupan. Jadi periksanya di hati loh. Kembali lagi di hati. Ya, semua kembali ke sumbernya ke hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian semangat yang patah keringkan tulang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semangat dari Tuhan? Yesaya 57 ayat 15. Satu ayat lagi. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku, huruf besar Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga, jadi bukan hanya di tempat tinggi dan tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Jadi, untuk mendapatkan yang namanya semangat dari Tuhan, kita perlu memiliki kerendahan hati.
hati yang hancur. Ya, belajarlah kepada aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Jadi di situ poinnya. Kalau orang ini punya semangat, orang kalau punya semangat ya, dia sehat terus loh. Karena tadi hatinya udah gembira kan? Benar gak? Setelah itu dia punya semangat. Kenapa dia punya semangat? Karena dia memiliki kerendahan hati. Kenapa dia punya semangat? Karena dia mau mendengar tuntunan Tuhan. Dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dan dia mau melakukannya. Ya, untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk melakukan amanat agungnya. Untuk unity the body of Christ. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini orang semangat terus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali. Nggak ada Raja Wali yang loyo. Mau terbang aja udah malas-malesan. Kegendutan. Maaf ya, yang gemuk-gemuk nih. Ya dulu di gereja kita diperiksain tuh perutnya pada gimana. Belakangan udah hilang, pada bingung lagi. Ya perut digedein. Orang seneng ya dipanggil perutnya gendut. Kayak bos. Sekarang terbalik. Jadi laki-laki yang pada hamil. Ya, bangga kalau punya perut buncit gendut. Itu nggak sehat, saudara. Maaf, Pak Didi kok main fisik? Enggak, saya menegur, mengingatkan, menasihatkan. Kalau tersinggung bertobat. Ya, dikit-dikit tersinggung. Nah yang begini nggak bisa jaga hati. Ya, pikirannya fokusnya, gue disinggung nih. Singgungin aja terus yang begini. Supaya belajar menjadi dewasa. Belajar untuk menjaga hati. Ya, bagaimana kalau kita mau mendapatkan healing, kesembuhan, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita. Kalau kita juga tidak memiliki semangat. Kalau kita udah punya bisa jaga hati, kita memiliki kerendahan hati, kemudian kita mendapatkan semangat yang dari Tuhan. Kenapa bisa dapat semangat? Ya seperti yang 10 pengintai dengan 2 pengintai itu. Yang 10 dia bilang, wah nggak mungkin dah, udah loyo. Nggak mungkin. Padahal kan udah jelas Tuhan yang berjanji. Tuhan yang pasti menepatinya. Memang ada harga yang harus kita bayar. Ya. Lihat Yosua dan Kaleb. Dia bertempur. Dia memiliki semangat. Makanya Tuhan ingatkan terus kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati. Kuatkan dan teguhkan. Sekali lagi kukatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan ngomong sama Yosua Kaleb. Ya, untuk masuk, merebut tanah perjanjian. Untuk merebut semua janji-janji Tuhan. Karena iblis juga gak tinggal diam. Ya, kalau orang yang gak punya semangat, orang yang gak rendah hati, orang yang gak bisa jaga hati, ya gak bisa lah. Ya, pasti banyak penyakitnya. Orang yang begini, sakit hati menimbulkan seluruh macam-macam penyakit. Garis bawahi, sakit hati akan menimbulkan bermacam-macam penyakit secara fisik. Karena hatinya sakit, rohnya sakit, kemudian jiwanya mulai sakit lagi. Pikirannya, perasaannya dikit-dikit tersinggung. Ya, perkataannya selalu negatif. Kehendaknya duniawi. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Bukan tertuju kepada jiwa-jiwa, tapi semata-mata kepada uang. Profit oriented, money oriented untuk kepentingan diri sendiri. Ya, bukan untuk kepentingan tubuh Kristus bersama. Filipi 2 ayat 1-5. Pikirkan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita. Ini baru orang ini bisa punya semangat. Karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dia mendapatkan damai sejahtera, dia mendapatkan sukacita yang dari Roh Kudus. Ya, dan pasti dia memiliki semangat yang menyala-nyala. Ya, semangat yang patah, mengeringkan tulang. Selesai, habis, mati orang kalau kering tulangnya, pada patah semuanya. Ingat tulang-tulang kering itu. Yeskel 37. Ya, akhirnya dinubuatkan. Berhembuslah nafas kehidupan dari utara, selatan, timur, barat dalam nama Tuhan Yesus. Terima pemulihan dari Roh Kudus. Ya,
Mari kita siapkan semua hati kita. Ada satu penuaian besar di akhir zaman. Ini akan ada goncangan yang mungkin lebih besar lagi. Siap-siap, nggak usah takut. Ya, badai pasti akan berlalu. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali dari Tuhan Yesus, ya, kita pasti keluar jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju, percaya, katakan amin. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan mengajar kami untuk masuk dalam healing 2. Hanya simple sekali. Tuhan Yesus, hati yang gembira, firman-Mu katakan, adalah obat yang manjur. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan Yesus. Tapi yang semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan tolong kami supaya kami tidak memiliki semangat yang patah. Tapi kami memiliki semangat yang menyala-nyala. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Karena ada urapan dari Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang menyertai, mengurapi kami. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan tolong, Tuhan urapi semua anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan Yesus. Tidak menjadi orang yang, maaf Tuhan, pecundang, penakut, malas, ogah-ogahan. Sudah ada pekerjaan pun, kadangkala kami santai-santai. Sebelum ada pekerjaan, kami mencari pekerjaan. Setelah ada pekerjaan, kami santai-santai. Kami tidak disiplin, kami tidak semangat. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Kami mau, Tuhan, untuk sungguh-sungguh menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan juga sudah urapi. Dan sebentar kami juga boleh menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan lain untuk berjumpa kembali pada Tuhan ibadah raya yang berikutnya. Mari kita bangkit berdiri, hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu akan datang. Haleluya.